Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita akan membahas tentang modifikasi modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A atau kelas 2 SD. Modul ajar ini milik guru Pamong, yaitu Yolanda Elsa Tabita SPT dari SDN Tunjung Sekar 1 Malang. Sebelum saya membahas tentang modifikasi modul ajar, perkenalkan dulu, nama saya Amri Berhadi Masuda SPD dengan NIM 2023 206 301 12976 kelas PPSG 5. Ini merupakan mata kuliah dari pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Ya, ini merupakan modifikasi yang pertama, yaitu terlihat pada modul ajar milik guru Pamong tidak ditampilkan capaian pembelajaran secara umum fase A, sehingga ini saya modifikasi dengan menampilkan capaian pembelajaran secara umum fase A yang saya download dari web Kemendikbud. Modifikasi selanjutnya adalah modifikasi yang kedua, di mana pada modul ajar milik guru Pamong dialokasikan waktu selama 6 minggu, atau modul ajar ini bisa digunakan selama 6 minggu. Ini saya modifikasi, saya buat menjadi 1 kali pertemuan saja. Modifikasi yang ketiga pada modul ajar ini, yaitu pada modul ajar yang dimiliki guru Pamong ini hanya ditampilkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, sehingga ini saya modifikasi dengan menyusun tujuan pembelajaran dari masing-masing elemen dari capaian pembelajaran. Elemen dari capaian pembelajaran seperti menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, menulis. Dari masing-masing elemen capaian pembelajaran itu, saya ambil hanya 1-2 tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang modifikasi yang keempat, di mana terlihat di situ ada poin B dan C. Pada modul ajar milik guru Pamong, itu pada poin B, yaitu pemahaman bermakna, memiliki beberapa subpoin seperti peserta didik akan belajar tentang cara menghemat air, peserta didik akan belajar tentang memilah sampah organik dan anorganik, dan seterusnya. Di sini saya modifikasi dikarenakan saya hanya menggunakan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 JP atau 70 menit, sehingga dari poin B dan C itu saya hanya mengambil masing-masing 2 subpoin. Seperti pemahaman bermakna, saya hanya mengambil peserta didik akan belajar tentang cara menghemat air, dan peserta didik akan belajar memilah sampah organik dan anorganik. Modifikasi selanjutnya adalah modifikasi yang kelima, yaitu di sini saya memodifikasi kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini saya sesuaikan dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik atau DAP. Di sini terlihat pada bagian pendahuluan, saya sebelum masuk ke materi, saya memberikan asesmen diagnostik, di mana asesmen ini bertujuan untuk 1. Mengetahui kemampuan awal dari peserta didik, atau yang kedua
mengetahui seberapa jauh peserta didik memahami materi sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan tetap membahas modifikasi yang kelima, yaitu modifikasi kegiatan pembelajaran. Untuk sekarang ini, kita akan masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran, di mana di kegiatan inti ini saya modifikasi sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah saya berikan di pendahuluan. Hasil asesmen diagnostik itu mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Setelah saya mengetahui kemampuan awal dari peserta didik, itu menjadi dasar saya untuk menyusun LKPD yang merupakan asesmen formatif yang akan saya berikan pada kegiatan inti ini. Awalnya saya membagi 3-4 kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. LKPD ini disusun sesuai dengan kemampuan dari peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Siswa secara berkelompok akan mengerjakan LKPD pada kegiatan inti ini. Yang hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Selanjutnya, modifikasi yang akan kita bahas adalah modifikasi yang ke-6, mengenai instrumen diagnostik yang saya tampilkan di lampiran yang ada di modul ajar yang sudah saya modifikasi. Asesmen diagnostik yang saya susun itu saya sesuaikan dengan budaya dan kegiatan sehari-hari peserta didik, seperti pernahkah kamu mencuci tangan, mandi, mencuci baju, seperti itu pertanyaannya, yang berhubungan dengan budaya dan kegiatannya sehari-hari. Sehingga ketika peserta didik mengerjakan asesmen diagnostik tidak akan kesulitan, tetapi materi yang saya tuju tetap tercapai. Untuk lengkapnya bisa dilihat modul ajar yang sudah saya upload. Modifikasi yang terakhir yaitu modifikasi yang ke-7. Di sini saya modifikasi tentang penyusunan asesmen formatif yang saya susun dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD ini saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan hasil dari asesmen diagnostik, sehingga tingkat kesulitannya saya tingkatkan sedikit lebih tinggi daripada asesmen diagnostik. Dalam LKPD ini terkandung instruksi dan pengerjaan soal, sehingga outputnya yaitu hasil pengerjaan soal dan unjuk kerja siswa melalui presentasi. Saya kira demikian hasil modifikasi yang sudah saya lakukan dari awal sampai akhir. Dan saya mohon maaf jika dalam presentasi ini banyak terlihat gambar yang tidak jelas,
maupun suara yang tidak jelas, karena saya menampilkan dengan media yang saya punya, saya maksimalkan. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa di-download modul ajar yang sudah saya modifikasi, karena isi dari presentasi ini merupakan hasil screenshot atau tangkapan layar dari modul ajar yang sudah saya modifikasi. Sekian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.